Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona pastikan Antoine Griezmann cedera otot. Antoine Griezmann hanya bermain satu babak saat laga Barcelona melawan Valladolid. Saat turun minum, ia digantikan oleh Luis Suarez. Rupanya, bomber asal Prancis itu mengalami cedera otot pada quadriceps kaki kanannya. Karena cedera ini, Griezmann pun tak bisa bermain untuk saat ini. Perkembangan cedera Griezmann akan terus dipantau secara berkala. Barcelona sendiri belum bisa memastikan berapa lama Griezmann harus absen, namun kabar menyebutkan bahwa bomber 29 tahun itu bisa jadi bakal absen hingga akhir musim ini. Antonio Conte bisa jadi kunci transfer N'Golo Kante ke Inter Milan. Inter Milan dilaporkan telah mengungkapkan ketertarikan mereka untuk mendatangkan gelandang andalan Chelsea N'Golo Kante. Inter bahkan disebut favorit memiliki jasa Kante karena gelandang tenaga kuda itu bisa bereuni dengan mantan manajernya Antonio Conte yang sempat melatihnya di Stamford Bridge beberapa musim kebelakang. Kante diklaim sanggup mengeluarkan kemampuan terbaiknya di bawah komando Conte. Jika Inter berani maju dengan pinangan senilai 50 juta euro, Chelsea diyakini tak akan keberatan menjual mantan pilar Leicester City tersebut. Dortmund tak akan diskon harga transfer Jadon Sancho. Borussia Dortmund dikabarkan tidak akan melepas Jadon Sancho kurang dari 130 juta euro bila ada yang benar-benar serius memboyongnya keluar dari Signal Iduna Park. Kontrak pemain berusia 20 tahun tersebut akan habis 2 tahun lagi bersama Dortmund. Sancho berniat meninggalkan klub Bundesliga tersebut dibandingkan menandatangani perpanjangan kontrak. Manchester United diketahui telah lama naksir dengan Sancho. Selain itu, Sancho hanya mampu pindah ke United jika Setan Merah bisa masuk ke Liga Champions musim depan. AC Milan ikut masuk dalam perburuan Victor Osimhen. AC Milan dikabarkan ikut tertarik meminang penyerang andalan Lille Victor Osimhen pada jendela transfer musim panas ini. Lille sendiri kemungkinan bakal bersedia melepas Osimhen di angka 50 juta euro. Karena itu, Milan kemungkinan memasukkan sejumlah pemain dalam penawaran yang mereka berikan. Osimhen sendiri diyakini meminta waktu untuk mengambil keputusan, termasuk menunggu tawaran datang dari klub Premier League. Chelsea diam-diam ingin boyong Luka Jovic dari Real Madrid. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tertarik meminang penyerang Real Madrid, Luka Jovic, pada jendela transfer musim panas ini. Dilansir Mundo Deportivo, Real Madrid yang tak puas dengan kontribusi Jovic memang membuka peluang untuk menjual penyerang asal Serbia itu pada musim panas ini. Lain Chelsea, situasi Jovic di Real Madrid kabarnya juga tengah dipantau oleh klub Premier League lainnya yakni Leicester City. Lionel Messi tak boleh istirahat. Pelatih Barcelona Quique Setién mengaku bahwa timnya memang sangat membutuhkan Lionel Messi. Bukan hanya soal urusan gol, tetapi juga soal memberi assist dan menghancurkan pertahanan lawan. Setién beralasan persaingan merebut juara Liga Spanyol terus berlangsung ketat antara Barcelona dan Real Madrid. Maka dari itu, Lionel Messi tampaknya tidak boleh beristirahat alias terus dipasang sebagai starter dan bermain penuh. Tottenham versus Arsenal, Son dan Alderweireld menangkan Spurs. Tottenham Hotspur tampil sebagai pemenang dalam derby London Utara versus Arsenal di Tottenham Hotspur Stadium Minggu 12 Juli dengan skor akhir 2-1. Arsenal berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-16 lewat sepakan keras Alexander Lacazette. Namun 3 menit berselang, tepatnya di menit ke-19, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan Son Heung-min. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-81, Spurs berhasil membalikan keunggulan lewat sundulan Toby Alderweireld. Skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir.
Dengan hasil ini, Tottenham naik ke posisi 8 klasemen Liga Inggris dengan 52 poin dari 35 pertandingan, sedangkan Arsenal turun ke urutan 9 dengan 50 poin. Wolverhampton versus Everton, menang telak. Wolverhampton dekati Manchester United. Wolverhampton Wanderers berhasil meraih 3 angka di kandang saat menjamu Everton pada pekan ke-35 Premier League. Wolves mengalahkan Everton dengan skor akhir 3-0. Gol pada pertandingan ini tercipta pada menit injury time babak pertama melalui tendangan penalti Raul Jimenez. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, saat laga baru berjalan 1 menit, Wolves menggandakan keunggulan lewat gol Leander Dendoncker. Pada menit ke-74, pemain yang baru saja masuk, Diogo Jota, berhasil memperlebar skor untuk Wolves. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil tersebut membawa Wolverhampton berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris sementara dengan koleksi 55 poin, sedangkan Everton berada di peringkat 11 dengan 45 poin. Bournemouth versus Leicester, kalah 1-4, si rubah gagal gusur Chelsea. Bournemouth menjamu Leicester di Vitality Stadium. Leicester unggul lebih dulu lewat gol dari Jamie Vardy di menit ke-23. The Cherries bangkit di babak kedua. Mereka sukses mencetak 4 gol yang masing-masing dibuat oleh Junior Stanislas menit ke-66. Dominic Solanke menit ke-67. Callum Wilson wants it. Solanke might as well go himself. Solanke! Gol bunuh diri dari Johnny Evans menit ke-83. Junior Stanislas into the box. Couple of step overs. Too slow. Dan gol kedua Solanke di menit ke-87. Solanke's in for a second possibly. Dom Solanke! Hasil ini membuat Leicester gagal menggusur Chelsea dari peringkat ketiga. Mereka tertahan di posisi keempat dengan 59 poin. Sedangkan Bournemouth naik ke posisi 18. Mereka menggusur Aston Villa usai mengumpulkan 31 angka. Di pertandingan lainnya, Aston Villa menang 2-0 atas Crystal Palace. Raul Jimenez tebar pesona. Raul Jimenez menyumbang 1 gol dalam kemenangan Wolverhampton Wanderers atas Everton 3-0 di Molineux Stadium Minggu 12 Juli. Dia mencetak gol lewat titik putih di menit akhir babak pertama. Tambahan 1 golnya itu membuat penyerang asal Meksiko tersebut sudah mengkoleksi 16 gol di Liga Inggris. Waktu pembuktian, dirinya adalah lumbung gol yang wajib diwaspadai. Opta mencatat Raul Jimenez sudah terlibat dalam 35 gol Wolverhampton di seluruh ajang kompetisi di sepanjang musim ini. Rinciannya, dia membukukan 25 gol dan 10 assist. Tak ayal, Raul Jimenez memang sudah dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Manchester United, Juventus, sampai Real Madrid terpincut untuk memboyongnya. Napoli versus AC Milan berakhir 2-2. Duel Napoli versus Milan berlangsung di San Paulo. Partenope tertinggal lebih dulu lewat gol Theo Hernandez menit ke-20. Rebic with the turn to pick the pass for Hernandez. Napoli mampu menyamakan kedudukan lewat Giovanni Di Lorenzo di menit ke-34. In from Insigne looking for a touch. Tim besutan Gennaro Gattuso itu berhasil berbalik unggul 2-1 di babak kedua pada menit ke-60 lewat gol Dries Mertens. Callejon pulls it back for Mertens. Milan memaksakan laga tuntas 2-2 setelah Frank Kessie melesakkan gol di menit ke-73. Super cool. Tambahan 1 poin membuat kedua tim tak bergerak di klasemen Liga Italia. Napoli ada di posisi ke-6 dan Milan tepat di bawahnya. Fiorentina berbagi angka dengan Verona. Bermain di Stadio Artemio Franchi, tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-18. Over the top, that was a chance and it's a goal. Patrick Cutrone menjadi pahlawan Fiorentina setelah melesakkan gol penyama di penghujung laga. That slipped through. Cutrone! Skor
Skor pun berubah menjadi 1-1. Dengan hasil ini, Fiorentina tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 36 poin, sedangkan Verona masih nyaman di peringkat ke-9 dengan 44 poin. Hasil Serie A hari ini, Genoa menang 2-0 atas Spal, Parma bermain imbang 2-2 dengan Bologna, Cagliari bermain imbang 0-0 dengan Lecce, Udinese kalah 1-3 dari Sampdoria. Sevilla versus Mallorca, tuan rumah berhasil amankan 3 poin. Sevilla berhasil mengamankan 3 poin saat kedatangan Real Mallorca. Bermain di kandang sendiri, skuad asuhan Julen Lopetegui itu mampu menghajar Mallorca dengan skor meyakinkan 2-0. Gol-gol Sevilla dicetak Lucas Ocampos di menit ke-41 lewat titik putih. Field review, a handball by Posso. Dan Youssef En-Nesyri di menit ke-84. Was the Moroccan goalkeeper who teed up Youssef En-Nesyri for the second goal. Dengan hasil ini, Sevilla makin nyaman di posisi keempat dengan raihan 66 poin, sedangkan Mallorca tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 32 poin. Hasil La Liga hari ini, Espanyol kalah 0-2 dari Eibar, Levante kalah 1-2 dari Bilbao, Leganes menang 1-0 atas Valencia. Kalahkan Arsenal, kemenangan ini untuk fans Tottenham. Tottenham Hotspur sukses mengalahkan rival abadi mereka Arsenal di pekan ke-35. Pelatih Tottenham, Jose Mourinho pun mengaku sangat puas atas penampilan anak buahnya di laga tersebut. Ia mengatakan bahwa kemenangan Tottenham atas Arsenal itu khusus diberikan kepada para pendukung The Lily Whites yang menyaksikan laga tersebut dari rumah. Hal itu karena Mourinho sadar bahwa laga melawan Arsenal menjadi pertandingan yang sangat penting untuk Tottenham, terutama untuk para fans klub tersebut, sebab ada gengsi yang sangat besar dalam pertandingan derby itu. Erling Haaland diusir dari klub malam. Kejadian itu riuh di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, penyerang muda Borussia Dortmund itu tampak dihalau petugas keamanan klub malam. Tak disebutkan nama klub malam tersebut, tapi Marca melaporkan berlokasi di kota asal Haaland di Norwegia. Saat ini pemain 19 tahun itu sedang menikmati libur setelah Bundesliga berakhir. Entah apa yang membuat petugas keamanan klub mengusir Haaland dari klub malam tersebut. Ibrahimovic marah saat ditarik keluar, pelatih AC Milan angkat bicara. Zlatan Ibrahimovic tampak marah saat pelatih AC Milan Stefano Pioli menarik keluar dirinya pada menit ke-61 setelah Napoli sukses berbalik unggul 2-1. Pioli sendiri menegaskan Ibrahimovic marah bukan lantaran ditarik keluar, tapi justru akibat kekalahan yang diterima AC Milan pada momen tersebut. Ibra marah karena kami kalah. Kami kebobolan dan ia selalu berusaha menunjukkan hal terbaik dan juga hal sama untuk pemain lainnya. Pioli menerangkan selepas pertandingan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!